Al-insyirah. Hafal? Alam nashrah wa wada'na anka wisra alladzi anqadha dhahrak. Nah, 1 sampai 3. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Maksudnya dadamu itu hati, ya. Dan kami pun telah menurunkan beban yang ada di atas punggungmu. Maka hari ini ibu-ibu, mari saya temani ibu-ibu untuk belajar, tapi jangan terlalu serius. Bayangkan saya temani ibu sekarang ini sedang ada di teras rumah ibu sambil minum teh hangat. Ya. Ini bukan untuk pengajian, jangan menambah beban ini. Ya, saya sedang tidak ingin menambah beban teori buat ibu itu. Tapi mari bersama-sama kita berusaha untuk melepaskan beban bersama. Kita akan belajar bagaimana menemukan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual ibu-ibu melalui tazkiyatun nufus, dari proses membersihkan hati yang sebesar-besarnya sebenarnya sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya di balik kesibukan ibu-ibu selalu disediakan jalan kemudahan, ya kan? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sehingga pagi ini mari bersama-sama kita buka hati kita. Nanti boleh saling berbagi cerita, saling menguatkan, karena prinsipnya jamaah Tuhan ini adalah semua saudara kita seiman, seperjuangan, dan juga saudara dalam cinta. Oke, nah ibu-ibu super yang sering terlalu. Ya, ini realitas kehidupan ibu-ibu. Karena saya juga punya istri itu, ya. Istri saya itu dulu kerja tak suruh berhenti, karepku yo ben rada santai. Tapi ternyata rupanya memang ibu-ibu ini pekerjaannya dari A sampai Z, dari bangun pagi sampai bangun malam. Itu gak berhenti gitu, ya. Sampai lupa ada perawatan, lupa macam-macam. Nah, kita mungkin berangkat dari cerita ibu super satu ini. Mungkin ibu juga temui nanti di tetangga ibu atau ibu sendiri, ya. Jadi pagi sejak azan subuh berkumandang, beliau ini sudah harus menjadi manajer keluarga. Mulai dari nyiapin sarapan, apalagi memastikan seragam anak-anak sekolah, hingga membereskan rumah. Bahkan siangnya ada yang ketika anak-anak sudah ada sekolah, ibu-ibu ini ganti profesinya menjadi karyawan online, apalagi ya, jaga toko, pembantu rumah tangga, macam-macam lah, ya. Itu ketika anak-anak sedang di sekolah. Sore harinya berubah jadi driver online, jemput, atau nanti habis jemput harus mengantarin les, nggak langsung pulang, kemudian nanti atau pulang dulu baru nganterin les, nanti jemput dulu, gitu, ya. Malam harinya jadi guru pendamping, mengerjakan PR anak-anak. Nah, di tengah-tengah kesibukan itu tiba-tiba di tengah malam itu baru ingat, aku mau sholat isya kok belum tuh, ya. Atau mungkin ibu sudah ada di dapur, di depan kulkas, tiba-tiba ibu-ibu terbesit pikiran, aku kalau serangan kok belum, ya. Sering gitu, ya.
luar biasa. Ya, ya ini bukan hanya cerita tetangga, mungkin ini cerita sebahagian besar ibu-ibu gitu ya. Ketika tubuh semakin lelah, biasanya hati kita bagaimana? Semakin sesak, tubuh sudah lelah. Nah, maka sebenarnya apa sih tanda-tanda bahwa ibu sudah mulai kelebihan beban? Ya, itu tanda-tandanya apa? Betul. Yang pertama itu mudah marah walaupun persoalan yang sangat sepele itu. Mungkin mau nonton TV remote-nya gak ketemu. Itu seperti gunung Merapi yang sudah mau meledak saja itu. Padahal Rasulullah sudah ingatkan orang yang kuat itu bukan orang yang suka menang bulan katanya, tapi orang yang kuat, orang yang bisa menahan amarah. Apalagi contoh yang kedua ini Bu. Contoh yang kedua biasanya tiba-tiba itu nangis gitu. Itu sudah kelebihan beban kayaknya. Tiba-tiba itu. Tiba-tiba nangis tanpa alasan gitu. Mungkin hanya sedang nonton iklan keluarga bahagia. Itu langsung. Ya, apalagi biasanya merasa sendirian walaupun dikelilingi oleh banyak keluarga kita itu. Ketika ramai anak-anak gitu ya, di situ rame tertawa, ibu sambil gosok kamar mandi sendirian, ada yang bantu. Ya, sepi rasanya, walaupun rame. Harus ngepel sendiri, anak-anak nggak ada yang bantu dan seterusnya itu. Wah ini. Atau mungkin pernah nggak ibu merasa ibadah kita tuh hambar saja? Sholat hambar, baca Quran hambar saja kita. Itu kalau terjadi yakin ibu sedang kelelahan. Jadi itu tandanya. Maka konsep pentingnya dalam agama kita seperti apa? Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita pahami bersama bahwa dalam agama kita, agama Islam ini, merawat diri bukanlah bentuk keegoisan. Oke, saya ulangi ya. Merawat diri bukan bentuk keegoisan. Justru merawat diri itu bagian dari ibadah. Ini supaya ibu agak nongkrong dikit aja. Ya, kenapa hadis Nabi menyampaikan sesungguhnya di dalam jiwa atau tubuhmu ada hak, ya, mempunyai hak yang harus dipenuhi. Itu hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka coba kita sekarang renungkan bersama-sama, jika tubuh kita ini amanah dari Allah, betul ya? Tubuh kita ini amanah, maka merawat tubuh ini hukumnya jadi apa? Paham? Ya, jika kesehatan itu adalah nikmat, betul ya? Kesehatan nikmat bukan? Nikmat. Maka cara mensyukurinya dengan apa? Menjaga dan merawat. Itu ibu. Jadi ini ajaran agama kita. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Dan sungguh kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit di antara kamu yang bersyukur.
syukur. Salah satu bentuk syukur atas nikmat sehat itu dengan cara tidak menyia-nyiakannya, merawatnya, menjaganya. Nah, ketika kita terus, ibu-ibu harus memforsir tubuh tanpa istirahat, tanpa memberi hak untuk merawatnya, maknanya apa ibu-ibu? Telah menyia-nyiakan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makanya benar nih kalau pas kajian Kamis Duha berangkat saja. Iya, ini kan bagian dari kita melarikan diri dalam tanda kutip ya. Tapi bukan karena keegoisan ini bukan egois. Ibu jangan merasa salah. Gimana? Iya, jangan merasa nanti ibu bersalah. Nah, ini bayangkan ibu-ibu, kalau ibu-ibu itu beli mobil baru, taruhlah ya, beli mobil baru. Biasanya orang yang punya mobil baru bagaimana? Servisnya on time, rajin, ganti oli, lalu pilih bahan bakar yang bagus gitu. Terus sekarang pertanyaannya, lebih berharga mana? Mobil ibu yang baru dengan tubuh ibu? Itu masalahnya. Jadi tubuh kita pun juga butuh servis, harus perawatan berkala. Maka ibu-ibu, merawat diri itu bukan egois. Merawat diri itu bentuk syukur pada nikmat kesehatan yang Allah berikan. Merawat diri juga bentuk pelaksanaan perintah Rasulullah. Ya, untuk apa? Memenuhi hak dari tubuh kita. Merawat diri juga bukan egois, karena merawat diri itu investasi ibadah agar kita tetap kuat beribadah kepada Allah. Merawat diri juga bukan egois. Merawat diri itu bentuk kasih sayang kita pada keluarga. Kenapa? Karena keluarga kita membutuhkan kehadiran ibu-ibu yang sehat dan ceria. Itu ibu-ibu. Udahlah, nanti nggak usah merasa bersalah nanti ibunya. Ya kalau butuh refresh, kalau butuh harus isi ulang dulu. Ya, jangan kecapean. Ya kita doa ya Allah, berikan kami kekuatan untuk memahami bahwa dalam kelemahan kami ada kekuatan-Mu ya Allah. Dalam kelemahan kami ada kasih sayang-Mu ya Allah. Dan jadikanlah istirahat kami sebagai ibadah dan perawatan diri kami sebagai bentuk syukur kepada-Mu ya Allah. Amin. Ya, Ibu masih serius ya. Ini baru pertama, ini baru poin yang tadi tuh. Kan kita mau bicara 4 hal. Ya. Nah, bagaimana seni merampas waktu untuk diri sendiri? Me time. Ya, gimana nih ya? Ibu-ibu yang sabar dan kuat. Ada sebuah kisah di zaman Rasulullah itu yang ya inspiratif menurut saya, cerita dari Abu Darda. Jadi Abu Darda ini kan orang yang aktivitas ibadahnya itu full banget tuh. Pokoknya tidak ada harinya kecuali untuk beribadah kepada Allah sampai lupa pada istrinya. Gitu. Maka istrinya datang menemui Rasulullah, ngadu kepada Rasulullah bahwa suaminya over waktu untuk ibadah sampai lupa dengan keluarga. Maka Rasulullah panggil Abu Darda. Akhirnya dinasehati oleh Rasulullah itu, wahai Abu Darda, sesungguhnya
dirimu memiliki hak atasmu, ya. Matamu memiliki hak atasmu, istrimu memiliki hak atasmu. Ayo. Masih panjang sih hadisnya ya. Hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi ibu-ibu mengambil ini yang saya maksud. Mengambil waktu untuk diri sendiri bukanlah melarikan diri dari tanggung jawab. Bahkan ini menjalankan perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memenuhi hak diri sendiri. Ya seperti tadi, kalau mobil ya butuh bensin, kalau HP butuh dicas, ya ada pulsanya. Kalau baterainya lowbat gimana? Ibu uangnya banyak tapi karena tenaganya sudah habis, mau apa? Gitu ya, uangnya sih banyak tapi ibu sudah kelelahan, mau apa kalau begitu? Nah itu, jiwa kita butuh diisi ulang. Nah, cas. Nah, coba kita lihat kisah mungkin nyata ya, karena saya baca ya, mungkin nyata. Sebut sajalah Ibu Ani, ada Ibu Ani, sebut sajalah, usianya masih 28 tahun, anaknya 2 masih kecil-kecil. Beliau menemukan hikmah di balik firman Allah surat Al-Insyirah ayat 7 sampai 8. Apa 7-8-nya? Wa idza faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Itu yang ditemukan oleh Ibu Ani ini. Jadi apa bunyi ayat itu? Maka apabila engkau telah selesai dari satu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Nah, apa makna yang diambil oleh Bu Ani tadi itu? Jadi setelah beliau ngurus anaknya sudah tertidur semua di kamar. Nah, beliau bukan langsung beralih ke pekerjaan yang lain, tapi beliau kasih jeda sejenak untuk, dalam tanda kutip, bekerja keras membangun hubungan dengan Allah. Itu caranya. Fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. 15 menit Bu Ani gunakan untuk minum teh hangat sambil dengarkan murotal. Investasi buat jiwa kita. Jadi tidak langsung bekerja. Ini harus, karena Allah sampaikan fa'idha faraqta fansab wa ila rabbika farghab. Ini anak-anak mumpung sudah tidur, perlu cas jiwa kita. Minum, bikin teh hangat, ya, duduk, dengarkan murotal. Wah, keren. Alif Lam Mim. Kalau ibu hafal bagus sekali itu. Saya tipu dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minat tawrat. Terus نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wa la fis samaa. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Langsung lihat ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Support ngomong anak turu, anak tidur, dan rehat sejenak ngisi spiritual. Itu luar biasa. Itu dari mana? Ngambil inspirasi faidah farokta ansor. Misal Ibu Maya usianya sudah 35 tahun, kerja kantoran. Ya, apa dia amalkan sabda Rasulullah? 2 rakaat sholat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka Ibu Maya karena dia kerja kantoran, apa beliau lakukan? Bangun 20 menit lebih awal. Katanya apa? Saya bukan hanya mendapatkan sholat sunnah, tapi juga ketenangan yang nilainya lebih baik dari dunia seisinya. Ini seperti membeli berlian spiritual dengan harga yang amat murah. Bangun 20 menit sebelum waktunya. Itu luar biasa itu. Maka ibu-ibu, tips praktis ya bagi ibu-ibu yang luar biasa yang ada di hadapan saya. Keren dengan itu. Dan tip ini landasannya itu ada. Ya, yang pertama, power of 5 minutes dengan basis ilmiah. Ya. Apa yang saya maksud? Ini Rasulullah bertakwalah sesuai kemampuan. Jadi ini kekuatan 5 menit. Dalam 5 menit kita bisa baca Quran sambil pahami terjemahan. Ini bentuk ketakwaan sesuai dengan
perempuan. Jadi kalau kita nggak hafid Al-Quran, nggak ada soal sebenarnya. Ya minimal 5 menit gunakan baca Quran sekaligus pahami melalui terjemah. Ya, karena itulah kemampuan kita gitu ya. Kemampuan yang lain ya kita gunakan untuk bekerja tadi sudah. Perempuan super tadi itu, maka ya harus adalah 5 menit misalkan. Yang ibu harus berjuang itu 5 menit ya, tidak perlu harus nunggu waktu 1 jam. Wah, nanti malah nggak ketuman waktunya. 5 menit saja. Yang penting konsisten. Ya, kalau nggak konsisten nggak akan berbekas masalahnya. Pelarian biasanya cuma lagi sedih baca Quran itu pelarian. Tapi ini gunakan konsisten. Yang penting nggak tahu jam berapa, hari ini bisa beda dengan besok hari waktunya. Yang penting 5 menit sediakan waktu di tengah kesibukan ibu-ibu untuk baca Quran sekaligus pahami terjemahannya. Walaupun hanya dibaca saja sudah menangkan sebenarnya. Tapi kalau dibaca dengan terjemahnya, banyak inspirasi yang bisa kita dapat Quran itu. Ya, tapi harus istiqomah. Bayangkan kalau 5 menit dapat berapa ayat kita itu. Dengan terjemahnya, besok lagi. Lama-lama begitu kaya ibu-ibu itu dengan spiritualitas. Karena Al-Quran itu bimbingan spiritual buat kita sebenarnya. Teknisnya ya terserah. Kita sesuai dengan situasi dan kondisi dan juga kecakapan kita. Tapi itulah bimbingan spiritual bagi kita. Siapkan gitu ya 5 menit. Tapi sengaja untuk ngecas niatnya. Ya. Yang kedua, tipsnya apa? Delegasi kecil sebagai ibadah sosial. Karena Allah sampaikan tolong mengolah dalam soal takwa dan kebaikan dan takwa. Misal ketika kita minta tolong suami atau anak dengan senyum, 2 delegasi kecil sebagai ibadah sosial. Jadi kalau di rumah itu sekalipun ibu mampu untuk melakukan sendiri, tapi ya sekali-kali minta tolonglah pada suami, minta tolong pada anak dengan senyum. Ini bukan karena ibu tidak mampu sekali itu, bukan ibu tidak mampu lakukan, tetapi ibu sedang mengajarkan mereka untuk tolong menolong dalam kebaikan, dan kita sedang berusaha mendidik generasi yang baik. Ya, tolong angkatin jemuran dengan senyum, tapi jangan dengan marah. Dengan marah nanti jatuhnya anak nggak mau, ibu emosi langsung. Kompon angkatin jemuran marah belum. Kok lanang kok bembel iyo. Gitu. Oh, nanti kan dengan senyum tujuannya bukan untuk bully orang gitu ya. Ya untuk menggembirakan ibu sendiri. Coba bayangin kalau ibu lagi nyari tanaman gitu ya, anaknya itu gimana rasanya ibu itu? Seneng banget itu gitu. Apalagi anaknya laki semua. Oh, kok cek gelem ngangkat jemuran, cek gelem itu. Wah, itu saya yakin ibu kayak permaisuri. Kayaknya itu ya nanti itu. Apalagi kalau sudah jadi itu keluarga itu. Jadi itu artinya apa? Anak-anak sudah tahu bagiannya sendiri-sendiri. Ya, sekalipun ibu mampu melakukan itu. Oh, itu keren itu. Ya, saya anaknya perempuan semua. 3 perempuan. Nyari laki nggak ketemu semuanya. Ya sudah. Ya, saya syukurin saja. Kalau sekarang usia sudah 50 tahun sudah tidak boleh mikir aneh-aneh. Yang ketiga,
Mitai mikro istilah saya dengan multi manfaat. Mau apa? Mitai mikro. Jadi gini contohnya itu. Ibu dengarkan kajian online, tapi sambil ibu kerja. Nah, itu namanya mitai mikro tuh. Atau ibu sambil kerja dengerin entah murotal atau ada yang suka musik enggak? Oh, ada, tapi nanti ada yang bilang haram lagi ya. Ya mungkin ada yang suka musik gitu, sholawat kayak apa gitu ya, sambil kerja gitu, sambil kerja jangan tak tahu nanti sambil sambil ini gitu. Kali-kali dengar sambil nyanyi-nyanyi itu namanya mitai mikro tuh. Kita sambil kerja sebenarnya, tapi kerja kita memang sambil gembira karena kita sambil. Nah, kalau sebenarnya kajian online siapa yang disukai ustadznya, itu misalkan saja, oh ini ada kajian online ustadz ini yang saya sukai, disetel sambil kita kerja. Ya campur-campur gitu, kadang masuk, kadang enggak, kan namanya sambil. Iya, sama ketika kita dengerin musik yang kadang-kadang bisa lengkap, bisa enggak itu. Tapi itu sudah cukup memberikan multi manfaat. Satu, manfaat pekerjaan itu selesai, tetapi kita juga dengan ria gitu, diomelin tetangga lagi. Ini ibu ini kali ya, tapi jangan pakai soundboard. Pakai soundboard lah tetangga itu pusing itu. Ya cukup untuk dinikmati sendiri. Kalau nggak mau berisik ya jangan pakai headset. Tapi ya headset itu kadang-kadang katanya ada dampaknya katanya. Ya, nanti lama-lama jadi kurang peka kita karena kebanyakan pakai headset. Itu anak-anak kita kan gitu ya, kurang peka kadang-kadang. Ya, karena kebanyakan itu kebanyakan kalau berdua susu. Nah, jadi ibu ini apa? Suatu hari Rasulullah itu apa mengunjungi istrinya lah ya. Ini bagi Rasul tentu istrinya itu kalau dikunjungi Rasul gimana kira-kira ya? Pasti kan gitu lah. Karena istri beliau kan tidak satu ya, tidak satu. Nah, kalau ibu kan cuma satu suaminya atau istrinya satu, mungkin ada yang dua. Iya. Kalau saya itu keluarganya itu begitu, keluarga saya itu istrinya banyak-banyak, kakak saya itu. Makanya anak saya itu cucu, anak pertama saya itu cucu ke-38. Itu dari ibu saya, ya, dari ibu saya. Makanya ketika saya kabari, ini istri saya sekarang melahirkan, alhamdulillah. Jadi kan kapan sini? Nanti ya kalau pas sempat. Karena sudah daerah, ini cucu ke-38. Iya, nggak tahu kalau anak saya ketiga itu cucu keberapa, nggak ngerti saya. Karena kakak saya itu istrinya banyak-banyak. Ya, banyak, ada yang 3, ada yang 4, minimal 2. Gimana? Benar. Jadi saya itu putra ke-12 dari 12 bersaudara. Saya punya kakak perempuan 2, neng saya itu 2. Kakak saya 9 yang laki berarti. Makanya kalau rumah saya kalau lebaran itu nggak muat sekalipun 2 rumah. Cucunya banyak. Jadi kalau datang ke Jogja, keponakan saya tanya, kamu anaknya siapa? Dan kata keponakan saya mesti gitu, mesti paman itu Ali loh. Kok orang aku lah bapakku, aku ngerti kan anak sepuh. Kui kombok sing endi. Ya karena banyak. Jadi Jawa Timur sana nggak ada masalah sih ya. Kalau di Jogja masalah, di Jogja itu ada. Pembantu ini kalau turun, enggak kan? Enggak. Kalau Jogja pendidikannya sudah bagus ya. Artinya perempuan sudah tahu hak dan kewajiban, ilmunya sudah ada, sehingga budaya itu tidak mendukung. Karena Al-Quran itu tergantung budayanya. Kalau budayanya mendukung, Al-Quran lancar. Tapi kalau budaya tidak mendukung, ya sudah pakai tafsir yang lain. Biasanya begitu. Jadi
Karena saya bukan, kalau kakak saya semuanya kiai masalahnya. Nah, saya yang bukan kiai, saya anak sekolahan. Dulu satu-satunya putra bapak saya itu yang sekolah ya saya. Saya sarjana pertama di kampung saya. Beneran. Karena sekolah itu haram di kampung saya itu. Saya sembunyi dulu kalau sekolah. Waktunya Pak Yai ngaji pagi, saya keluar pakai sarung. Terus sekolah. Nah, SD, SMP. Karena saya mondoknya dari mulai kelas 1 SD. Tapi SD masih boleh sekolah, SMP sudah tidak boleh. Karena sekolah itu ilmu dunia katanya. Nah, yang diboleh butuh ilmu akhirat. Lah ilmu akhirat itu non gitu dulu itu sasantinya begitu. Neng saya tidak begitu percaya. Walaupun Pak Yai saya bicara. Akhirnya saya sekolah saja SMP itu jauh dari celana pendek saya taruh di tetangga sekolah. Berangkat pakai sarung, pulang sarung lagi. Karena di pondok saya itu dikirnya lama, jadi ada kesempatan untuk bisa keluar ketika Pak Yai mikir sampai jam 9. Ya subuh sampai jam 9 pikirnya itu. Dan nilai waktu itu udah kata orang masyarakat dan itu durilah. Artinya sebenarnya ya ilah rumah karena cepatnya. Sampai masyarakat itu bilangnya ya durilah. Itu sampai makanya kalau saya duduk masih bisa goyang. Walaupun saya nggak sengaja goyang itu karena sudah kelamaan tadi itu. Ya. Niatnya nggak goyang tapi goyang sendiri itu karena iya. Nah sekolah saya makanya saya tidak disapa Pak Yai saya lama karena saya tahu sekolah. Tapi tidak apa-apa lah gitu. Saya datang terus setiap lebaran walaupun tidak disapa. Karena saya sekolah. Ya sampai suatu saat saya ngisi pengajian di Cangkringan. Cangkringan sini masih kuliah saya. Nah, rupanya tuan rumahnya itu anaknya di pondok saya. Pas pulang gitu, saya tanya, anak saya juga mondok di Jawa Timur loh. Di mana? Pondok Al-Islam loh. Coba jangan panggil ke sini. Dia nemuin saya. Jangan mondok di mana? Di Al-Islam. Kiai di Basyuddin. Iya gitu. Saya juga belum di sana. Nanti kalau sampai sana lagi salamnya di Pak Yai. Salam di Pak Yai. Rupanya mau disampaikan. Mungkin nyampaikan heroik mungkin. Di sana jadi penjual macam-macam itu mungkin. Wah akhirnya dia pesan sama bapak saya Pak Yai itu. Nanti lek kholis balik ngomong pondok yo. Karena kiainya itu dulu teman bapak pondok. Oleh kholis balik ngomong pondok yo. Nah dari situ akrab sekali saya akhirnya walaupun sekolah dulu ya. Ternyata sekolah bisa ceramah juga gitu. Karena saya sekolahnya di agama iya, saya sekolahnya di agama. S1 saya tafsir hadis, S2 hadis, S3 hadis. Ya, saya bisa lah ceramah dikit-dikit. Ya teman-teman sekarang ceramah dikit-dikit tapi saya nggak bagus kalau ceramah. Nah, jadi itu dulu. Maka Rasul itu menjunjung istrinya pasti gemeteran. Nah, apa yang ditanya Rasul? Kau udah tahu kondisi Rasul. Ini kayaknya mengurang-urang masak gitu. Istrinya kan cuma pura-pura masak. Itu sih dimasak aku dan saya puasa aja. Ini Rasul ngerti ini mesti orang apa ini, gitu ya. Jadi apa ya, Rasul tidak ingin menzalimi dirinya sendiri juga ya, beliau puasa itu cara yang terbaik dan juga tidak ingin buat stres istrinya. Ini penting dalam kehidupan kita. Maka Islam itu punya rumus, ini usul fikih namanya, kaidah usul fikih banyak ya. Ada kaidah bunyi begini, darul mafasid muqaddamun 'alal jalbil masalih. Ya, jadi apa darul mafasid menolak keburukan
itu harus didahulukan daripada kita fokus untuk mengambil manfaat. Ini ada manfaatnya, misalkan saja kita kejar itu. Tapi kalau itu nanti kita sudah berpikir kok kira-kira akan ada mudaratnya, maka mudarat itu yang harus menghindari mudarat itu yang harus didahulukan. Contoh beginilah. Nah, ibu-ibu kerja keras luar biasa sampai tidak punya waktu. Apa dampak kerusakan nanti yang akan terjadi dalam keluarga kita? Padahal ibu kerja keras untuk demi manfaat keluarga tuh, ya kan? Saya kerja keras tanpa istirahat, pokoknya semua urusan di rumah dikerjakan sendiri. Supaya apa? Bantu suami, bantu ini, bantu anak dan seterusnya. Kan manfaat tuh. Tapi dibayangkan nggak bahwa di situ itu ada mudarat yang sangat besar. Mudaratnya apa? Ibu kecapean. Kalau sudah kecapean, emosinya nggak tertata, gitu ya. Sehingga gampang marah. Atau kalau enggak, ibu sering sakit, sering migrain. Nah, maka darul mafasid muqaddamun alal jalbil masalih. Hindari yang buruk itu diutamakan. Berarti jangan diforsir. Gitu. Jadi ibu-ibu tetap harus punya waktu untuk mengalihkan diri dari semua kesibukan dalam rangka apa? Supaya kita sehat. Nah, jadi ibu-ibu ini dalam agama kita. Nah, jadi ibu-ibu harus apa? Ngambil waktu untuk diri sendiri, tetapi dengan niat yang benar loh ya. Bukan dengan niat menghindari suami. Ya, saya tuh agak gimana di suatu saat tuh, karena istri saya itu bilang sama santri-santri itu, kan yang paling perhatian bukan saya sama santri itu istri. Ya tapi istri saya itu sudah pesan, pokoknya Abi boleh punya pondok, tapi pondoknya tidak boleh perempuan loh ya. Gitu dulu, biar tidak ketularan kakakmu kali. Maka santri saya laki semua. Maka ya lebih banyak istri saya yang paling dekat dengan santri, bukan karena santri saya cakep-cakep, bukan. Nah, karena memang ada suatu saat dia cerita, tapi saya tidak tahu kalau saya ada di situ itu. Saya itu kalau sudah dipanggil itu harus tunjukkan gitu. Jadi saya tertekan kalau saya panggil itu. Rupanya, ya Allah, berarti saya boleh sama istri saya. Jadi istri itu tidak nyaman kalau saya panggil itu pokoknya habis sampai panggil itu pasti ada sesuatu. Jadi kayak tekanan gitu. Saya introspeksi lagi gitu. Kayaknya saya itu harus mencari ya. Padahal maksud saya bukan bukan apa cuma manggil. Ya, tapi bagi istri saya itu sudah kayaknya ancaman banget tuh. Rupanya bukan hanya istri saya itu. Karena saya cerita itu, aku kasih dengar dulu nih, Umi bilang gitu. Umi, saya ngomong tau kok sampai Umi itu kalau kaki panggil sampai kayak gitu itu, nggak tahu dia begitu. Kok namun putih lah kaki panggil itu. Waduh, kira ada masalah. Ternyata sama itu di kantor dulu. Saya minta bantuan dosen. Pak, tolong besok jenengan ke ruangan saya ya. Saya waktu masih dekan. Apa katanya? Ketika saya panggil, wes nunggu itu sudah karuan tuh. Mbaknya ini dosen udah. Nah, saya bilang, Mbak, jangan tolong dong dipetakan kalau kita mau promosi di Jambi, kira-kira itu postingannya akan seperti apa, jam berapa? Karena ini hebat banget di perempuan. Dia tahu itu promosi apa gitu ya. Wah, saya pikir ini pembuatan sakit film loh, Pak. Tapi malam itu dengan bilang gitu ya. Ternyata cuma minta bantuan gini, Pak, dengan sumringah itu dia itu. Ternyata menakutkan. Nah, jadi evaluasi terakhir di UAD itu oleh karyawan, ternyata karyawan dan dosen UAD itu merasa tidak bahagia
itu kalau sudah saya kumpulkan untuk rapat. Itu katanya. Jadi mesti kalau Pak PR ngumpul gitu, mesti orang tugas meneh. Karena diwajib saya wajibkan seluruh dosen dan teknik siji kudu lulus maca Quran. Setahun sekali kudu hafal 15 surat. Enggak tahu pendek apa-apa terserah, pokoknya 15 surat setahun. Kemudian dia harus 10% dari gajinya itu untuk boleh nanti pakai lazismu atau untuk disedekahkan di amal usaha, atau kalau enggak anaknya sekolah Muhammadiyah gitu, sehingga nanti itu diakumulasi sampai ada 7 poin kewajibannya. Nah ini sudah mulai menantikan data untuk indeks kinerja bagian agama 7 poin. Kalau nanti tidak terpenuhi maka tidak dapat gaji ke-14. Ya, jadi stres itu sekarang itu. Kan saya baru 2 tahun jadi wakil rektor itu. Baru 2 tahun saya itu, wes do stres Bu. Jadi piye iki? Karena mungkin ben bahagia, spiritualnya naik. Tapi ternyata bikin stres. Jadi wah, jadi kan ada sebelum masuk portalnya mereka harus isi kuesioner. Ternyata tempat saya itu yang malah masalah. Itu iya rutin ya sudah, berarti saya harus melakukan dengan cara yang lebih baik supaya enggak stres. Nah jadi ketika kita ambil 15 menit saja untuk diri sendiri setiap hari, tujuan kita bukan tadi ya, bukan melarikan diri. Tujuan kita yang pertama agar lebih sabar dalam mengasuh anak. Yang kedua agar lebih khusyuk dalam beribadah. Karena kalau kecapean gimana? Buang capek. Di sholat itu hambar loh, sholat kalau capek bener kan? Kalau capek itu sholat bisa karpet, semakin rampung gugur kewajiban. Hambar. Nah, agar apa juga 15 menit untuk diri sendiri itu akan lebih baik dalam melayani suami. Jadi yang kayak kopi isu ini karena guyu loh, karena kita lagi nggak capek. Jadi ini sangat berarti. Nah, sehingga jadikan setiap me time kita itu waktu untuk mengisi ulang iman kita, momen terbaik untuk memperbaiki niat kita, sarana terbaik meningkatkan kualitas diri kita, dan yang paling penting investasi kebahagiaan keluarga. Jadi supaya ibu tidak merasa bersalah gitu ya. Masuk diudani jenengan iki. Ibu kok pengajian terus? Pengajian kok kaya wong diobat. Besok pengajian, sore pengajian. Pengajian. Kadang-kadang seperti itu di mereka. Soleh ora. Kadang ada juga. Enggak, kalau kita pengajian itu karena kita ingin memanjakan diri kita, tetapi bukan untuk negatif, tetapi untuk supaya nanti kalau ngadepi anak itu lebih sabar. Ya, ngadepi anak lebih sabar. Kalau ibadah kita bisa lebih khusyuk karena hati kita riang terus, gembira terus. Nah, ini pengajian juga buat aku. Kalau saya itu pengajian yang penting tekor. Masuk terserah. Tidak, yang penting mangkat kalau saya itu.
masalah di pengajian duha ini kalau sing makan ngomong sing serius tok. Nek sing serius tok nang yo sithik. Suwe-suwe bubar pengajian. Oke, wis gene wae sing penting do makan. Oke, gitu Bu. Iya, sing penting do makan wis gitu. Mau makan tak omah niat ikhlas wae wis ngukurke dosa nambah pahala. Kurang opo iki? Nah, opo meneh kita serius nyangkat macam-macam. Wah, itu luar biasa. Orangnya itu kan apa kok? Wong sesuk yo ngaji meneh. Kadang-kadang sing disampaikan yo kok bodoh. Kan enggak apa-apa wis beres wis penting mangkat. Karena hadirnya ibu-ibu di pengajian itu adalah perjuangan untuk dakwah Islam. Ini kalau sing teko mong sithik suwe-suwe pengajian itu makanya pengajian ini sing penting sing teko akeh ngrungokke terserah. Mesti pengajian ini engko tetap jalan. Nyiyake sapa iki pengajian ini? Nyiyake sing saiki jek nom-nom durung gelem ngaji. Kan gitu. Engko lah ade wis tuwa, wis ora ana sing nganterke. Kalau berangkat ngaji sudah tidak ada yang nganteri, sudah tua. Kalau pengajiannya masih ada, insya Allah akan diganti oleh yang sekarang masih muda, sesok tuh. Saya itu gitu aja. Terus yang penting semangat ngaji. Gitu Bu, penting semangat. Senang kalau ngaji. Ketemu kalau konco silaturahmi, pahala salaman, merontoke tuh, dia di sini. Yo sih senang jangan dibuat beban. Iya, saya itu agak kurang serg itu kalau ngaji itu orang lakoni wes larangan yang kayak banget tuh. Ya, hati-hati ini perbuatan yang akan bisa mengakibatkan sholat kita tidak diterima. Lah, sholat mulai dulu mesti ya. Alon-alon ben sholat dhisik ya. Engko diajari alon-alon. Ojo diweden-weden. Lah itu merangkil ngaji sing positif. Nah, terakhir ini kekuatan tazkiyatun nufus. Ya, untuk apa? Ketenangan hati kita. Apa sebenarnya yang disebut dengan tazkiyatun nufus? Jadi ibu yang dirahmati Allah, mungkin kita sering ya dengan istilah ini ya, tazkiyatun nufus. Ya, biasanya kalau sudah disebut tazkiyatun nufus itu koyo-koyo itu ilmu sing abot tenan itu. Ya, tazkiyatun nufus itu pembersihan jiwa. Koyo buat banget. Padahal sesungguhnya tazkiyatun nufus itu sebenarnya proses dry cleaning untuk hati kita. Ya, sebuah pembersihan harian dari kotoran-kotoran kecil yang membuat hati kita berat. Kan kecil-kecil kalau harian itu. Kenapa kita jadi agak berat dengan kesalahan-kesalahan kita bertumpuk itu loh. Bertumpuk, nggak dibersihkan tiap hari. Kan dosa besar itu kan sebenarnya dosa kecil yang menumpuk. Nggak ono wong korupsi tiba-tiba korupsi gede njur dhek ngendika, wah aku nembe khilaf. Ora ngono iku. Mak gede mestine biyen mulai cilik-cilik ning ora diresiki gitu. Suwe-suwe dadi gede gitu. Jadi ya kan gitu itu sebenarnya. Maka nggak usah ringan-ringan aja, tapi tiap hari maksud saya. Dry cleaning hati harian lah gitu. Dari kotoran kecil gitu. Apa kotoran kecil biasanya di hati kita Ibu?
kuatir, rasa kuatir. Oleh ojo aja tuh sing iri ngono kuwi ya kadang ya gampang iri ngono kuwi. Ya, biasanya apa? Khawatir, gitu. Apalagi kalau sudah menginjak usia lanjut. Itu kan banyak orang yang khawatir. Kalau sudah usia lanjut tuh, khawatir loro. Gitu. Nah, khawatir ditinggal karo bojone pasangan. Kalau itu kan padahal usia lanjut itu adalah anugerah yang luar biasa. Kalau dungane muga-muga aku pensiun syukure, Pak. Iya, karena pensiun saya sesuai buat uji 20 tahun pensiun bumi. Iya, 70. Aku sedikit saya 50 Bu. Ya, berarti 20 tahun aku jalan. Padahal Bu, kalau jenenge cek urung pensiun, wis to, waktu kuwi wis kanggo ibadah itu kurang. Ante sholat tepat waktu, kadang-kadang rapat nanggung. Gitu, kadang-kadang tuh. Lek orang ono tamu. Ya masa mesti tamu kan nak kepenak dua tamu ini teko dinas, teko lembaga. Tamu, aduh ini dia tuh, kantornya kan biasa kalau ada azan itu rampung, pamit. Tapi dia kan malah pamit. Nah pas ada itu dia, jadi serah kepenak kan. Gitu, sering gitu, kadang-kadang gitu. Wah, kalau nanti sudah pensiun, bayangan insya Allah untuk mengejar ketertinggalan ibadah kita. Karena ibadah kalau wis tua itu kan yang dituntut bukan fisik lagi. Yang dituntut ibadah lisan dan hati. Kalaupun sepuh itu, saya bayangkan ya, ibu-ibu yang sudah tremor, megang apa sudah begini tuh. Tapi jam 9 dia dengan tremor itu murid ke keran ambil air wudhu, terus sholat duha. Dia ngendikon Gusti Allah, ya Allah, niki pun tinggal sisa-sisa ya Allah, penuh berpuluh. Saya mau duha. Coba itu pahalanya sak gunung ibu. Iya, wong wis sisa-sisa. Nah, jadi kadang kekhawatiran begitu. Kalau masih muda, khawatirnya apa? Istri saya itu juga khawatir gitu. Bi, ojo mati dhisik ya, Bi. Lah piye nih? Ojo mati dhisik kuwi. Lho anake dhewe nyuruh nikah kabeh, Bi. Wedok-wedok ngono. Lah kok yo umi masih goleke. Aku ra iso, Bi. Wah, itu kurang pasrahnya. Ya, jadi masih ada penyakit di hati kita itu. Harusnya nggak khawatir kan kita. Ya, innaka antal azizul hakim. Oh maha perkasa ya Allah, dan kau juga maha bijaksana. Tapi ya kayak gini kan agak sulit ya. Tazkiyatun nufus. Saya juga mikir dulu. Kok aku wani ya Jogja zaman biyen. Karena bapak saya nggak boleh. Maju nang Jogja le, kok makan apa kowe nang le. Gitu. Kan gitu karena nggak ada biaya buat kuliah. Wes pagi dungake wae. Gitu. Bismillah aku mangkat ora karo bapak, aku mangkat karo Gusti Allah. Bapak kene. Gusti Allah sugih. Gitu. Wis didungake wae bismillah. Wis tak nekat wis mangkat ben Pak wis tak tunggu-tunggu ki sangune ndi. Ternyata yo ora disangoni, Bu. Ah, yo syukur. Akhirnya kula golek masjid nang Jogja niku. Golek masjid kanggo kos. Kan gratis. Kan halamannya luas. Iya kan. Kalau habis maghrib mulai ngaji, habis isya saya jualan rokok di depan gardenan. Ya, jualan rokok di depan itu loh. Zaman biyen rokok haram biyen. Ya haram rokok kan tahun 2013. Kapan ini? Gitu. Yang biyen cek makruh lah biyen. Nah, saya itu haram jadi
Kalau 2013 rampung kalau kuliah wis ra dodol rokok meneh. Kalau pun jadi dosen itu misalnya. Nah, dulu ya nggak ada khawatirnya. Tapi saya ini kok malah saya itu kadang-kadang malah sering khawatir itu. Khawatir itu, Kak. Jadi kamu ke Cina, tapi tidak bisa nganterin loh. Tapi ya gitu. Ya jadi gitu harus kuliah di sana. Nah, ada kenalan yang bisa juga. Kamu berani berangkat. Ya, berani bukan harus berangkat. Pak telepon kantor kepala urusan internasional. Mas, nggak ada yang nganterin kok mahasiswa yang kuliah di sana, yang berdiri. Nggak ada tamu yang berangkat di Cina cuma perang dengan tok ya. Waduh ini. Wes kadang saya dan hidup saya mantep-mantepin semua, ya Allah, ini penyakit ini. Padahal dari zaman saya ini yo, apa meneh lho, semua HP, komunikasi macam-macam. Angger ono duitnya lah saya. Ono duitnya kan jeneng di dunia lho. Sing malah kene kan ragu duit niku. Ragu duit niku nanti kan delok. Tapi gandeng hati niku buatan tatan, buatan pati yakin kalau Gusti Allah. Itu kadang-kadang hingga hati yakin itu. Nah, jangan sampai berlebihan. Makanya dicuci setiap hari. Apalagi biasanya penyakit hati, males. Ya tuh. Penyakitnya dewe ini loh. Kalau udah males, pokoknya jangan tajam terus nyekel niki, Oke. Tenang aku. Balik ke kantor, assalamualaikum, apa kembali jam 5 sore. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jadi cukup buka ke pintu, tangan kanan buka ke pintu, tangan kiri nyekel. Coba ya ini. Jadi saya tanya, ini masa apa? Wes didelok dhewe kuwi nang mburi, didelok dhewe nang yes, kita sudah wah ini dan cocok nih masakan ini. Dan saya ganti baju, taruh tas, ganti baju, cuci muka, cuci tangan, buka sih kamar yang anak-anak. Donji burungnya kalau londok, nyumbang makan, kontak rampung. Terus kalau istirahat sebentar nunggu maghrib, lalu nyekel. Ada ini pemalas, ada komunikasi. Ini kalau orang dirisiin bendina, masalah itu, asli masalah. Itu harus tiap hari, pelan-pelan tiap hari. Ya, kalau ini kecil, tapi kalau terus lama-lama, angel ngilangi males nih. Sulit ngilangi males. Apalagi mudah marah. Kemudian sering sedih, itu kan penyakit hati yang butuh diresiki dengan tazkiyatun nufus. Kalau di ilmu tasawuf itu ada 4 tingkatan Ibu. Ini ilmu tasawuf ya. Kemudian ada namanya tahalli, ada 3, tahalli dan tajalli. Jadi tahalli itu mengosongkan hati dari akhlak yang tercela tadi itu. Kemudian tahalli menghiasi, ngisi, dicas. Kemudian tajalli itu terbukanya cahaya hati karena sudah bersih, sehingga lebih mudah merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kalau dalam tasawuf. Ya, tapi coba nanti kita praktekkan gitu ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Nah, ini ilustrasi saja cerita. Ini tutup kampung jam 9:30 Bu. Kita tahalli, tajalli. Jadi ketika anak pulang, tapi saya mudah-mudahan saya termasuk yang membahagiakan kami, karena saya tidak pernah maksa anak saya. Pengennya saya itu anak ini ngomong-ngomong, pakai Quran gitu, pengen. Ya, tapi sudah saya usahakan.
Jadi SD tamat, kalau pondok rata-rata nanti. Kalau pondok tak deket teng pondok asrama sing tahfidz Quran. Yang pertama selesai. Yang kedua kepo-kepo. Balik nanti boleh marah, bapak boleh marah. Kenapa tiba-tiba boleh marah? Aku enggak mau ngapalin Quran lagi, aku enggak bisa ngapalin Quran. Terus makan apa? Berapa berapa kok? Aku enggak marah kok. Ya udah ngapain? Karena pondok saya itu pondok hafal Quran di rumah saya. Jadi bayangan anak saya mungkin loh, bapaknya pengen anaknya hafal Quran, bendino pulang hafalan Quran. Tapi saya nggak kesal, gitu. Tapi nggak marah. Enggak, yang penting ngaji. Orang apa yang mau dimocok, kan gitu. Sekarang itu kadang-kadang orang tua kan yang maksa anaknya surah hafal Quran itu, masalah dulu. Jadi kok memaksa anaknya tidak senang pakai Quran. Hafal Quran itu apa? Berarti rajama. Rajama itu karena harus menjaga sampai mati itu. Nah, kalau wis 30 juz, berarti bagaimana cara menjaganya itu? Bendino minimal kudu 5 juz. Karena kita harus ketemu dengan ayat itu 5 paling lama 7 hari sekali. Kalau enggak itu pasti. Kan saya punya program tahfidz di UAD itu, digratisi, cahsu tidak digratisi sampai rampung kuliah itu. Kalau kayak di asrama setahun 2 tahun, bukan kan apa? Jarang yang jadi. Ya karena dia nggak istiqomah pembacaannya karena berat. Apalagi yang sudah 30, terus apa kok? Urusan matematika. Balik anaknya nilai matematikanya 40. Biasanya rata-rata reaksi orang tua itu bagaimana? Emosi. Apalagi dia di sekolah favorit. Itu kok anaknya balik nilainya 40 matematika. Itu wes. Yo nek entek nyame kurang oleh marah-marah. Nah, konsep taholinya bagaimana tadi harusnya? Supaya kita tidak marah-marah. Kosongkan hati dari kemarahan. Caranya gimana? Ambil air wudhu, laksanakan sholat sunnah 2 rakaat, dalam sujud terakhir yang panjang curhat sama Allah. Di hati lah sebagai ya Allah, dengan paringi tenan hati kula ya Allah, berikan hamba solusi terbaik. Setelah sholat insya Allah hati lapang, pikiran jernih. Nah, dari yang tadinya pengennya marah-marah, karena marah-marah akan melukai hati anak itu. Kita kan sudah tahu kalau anak itu dimarahi anak itu bawa nilai 40 wae wis beban. Cindio nek itu wasai jangan. Nah, jangan marah. Gimana caranya? Takhali. Kosongkan kemarahan. Caranya dengan ambil air wudhu, sholat, minta petunjuk Allah supaya kita tidak marah. Kita bisa tenang dan tidak memperkeruh suasana. Kemudian kita bisa menghampiri anak kita dengan lemah lembut. Nah, kamu pasti juga sedih ya dengan nilai itu. Gak apa-apa. Nanti kita berusaha bersama ya. Untuk ibu tak boleh mulai sing pinter. Gitu ya, kita atasi bersama-sama. Itu jadi tenang. Walaupun kadang saya kebablasan saya itu. Kalau anak bisa misek-misek nangis balik nilainya elek menunggu, kok nangis? Nilai jelek, temanku pada bagus. Tapi mau senang kok? Belajar dulu, kita tuh nggak bisa kerjain, nggak apa-apa. Ambil dulu itu ranking 40 dari 40. Karena penting, gitu. Yang penting sinau. Nek mlaku ra sinau nilai elek, hati marah.
Tapi kalau sudah belajar nilainya elek, ya wes. Jadi anak kau itu berarti ngambil lesan. Semua itu, nggak ada yang ngambil lesnya. Les kecuali gurunya sensor, pokoknya les bukan. Gitu. Nah, jadi ya sebenarnya prestasinya harus ngapain gerak. Sebenarnya sih banyak senang lah. Ya, yang penting dan tinggalkan sholat. Kemudian sholat. Nah, itu cara tazkiyatun nufus harian. Tapi ya dicoba nanti sehingga ini harus ada praktek tazkiyatun nufus yang terukur setiap hari. Harus itu. Yang pertama apa? Zikir, penenang hati sehari-hari. Jadi misal saat kita merasa halo, untuk aku mesti ngerasain gitu. Kalau ini punya sport dong, balik sampai jam 5 kadang-kadang lagi menunggu sampai maghrib, jam maghrib pak. Oh iya terus ya. Karena saya swasta itu sekarang nggak mudah gitu. Lagi tantangannya berat banget. Ya, kadang bunda sesuai ini iso untuk masuk apa tuh? Karena kami punya 1.400-an dosen teknik yang harus dibayar sekitar 8 miliar per bulan. Ya kan, itu mahasiswanya minimal masuk aja butuh ono 2.000 berarti iso gaji, iso urip normal. Kalau kurang, masalah. Berarti tiap tahun kudu nrimo minimal 5.500 mahasiswa. Itu caranya itu. Mikir tapi mudah. Nah, makanya tadi dosen pada stres karena tak wajib bergilir setiap fakultas malam ahad sholat lain gitu. Sisanya ikuti pengajian ahad pagi. Itu digilir tapi per fakultas kudu mangkat perlunya kondungan wajib. Nah, jadi ketika kita misal apa biasanya yang kita baca sampai kita resapi, nggak usah panjang-panjang, terus saya kan dalam makna selama ya nanti, lembutkan di hati, maknai di hati. Ya Allah, Qadar yang maha melembutkan hati. Karena hati kita sedang risau, khawatir, macam-macam tadi itu masalahnya. Maka zikir harian kita itu nggak usah lama-lama dan rasakan betul kelembutan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup kita. Karena luar biasa loh kalau kita rasakan gitu. Saya itu bukan siapa-siapa yang juga bukan apa-apa. Saya itu pinter bukan enggak. Anak wong sugih ya gitu ya. Tetapi kelembutan Allah lah yang menjaga saya sampai sekarang. Gitu. Saya beberapa kali itu selalu ingat dengan keajaiban. Nah, saya pernah juga ada, saya nggak cerita nama ya, ada dosen IAIN juga dosen UI dulu tuh, ngajak juga di sini. Itu nilai A itu haram buat mahasiswa. Karena beliau ngajar tafsir. Yang paling tahu isi Al-Quran itu adalah Allah. Nomor 2 Rasulullah, nilai B Rasulullah. Lo mahasiswanya C. Ya kan lo kipo sih. Akhirnya nunggu mati nih. Jadi ketika beliau wafat itu kabun alhamdulillah. Bayangkan tuh. Itu saya ini loh. Karena jarang ngambil, tapi saya kan pengen cepat rampung, saya biaya sendiri ya. Itu kan rampung cepat lah. Terus gua nilainya terserah lah. Yang penting lulus. Dan dilalah ya kok Yolali kalau hari itu tugas terakhir harus dikumpulkan tugas UAS itu. Saya habis dari jualan rokok di depan Gardena itu pulang, ada temanku itu di sana udah nunggu di masjid. Ya biasa dolan kapas seperti itu. Tapi ya mau oleh ngumpul ke tugasnya. Nah tugas apa ya? Mau tugas ngumpul ke ujian akhir loh. Ya Allah, kalau akhirnya itu balik dengan ini balik tak kerjakan juga saya tetap sampai esok pagi saya tunggu di kantornya nggak datang
Wah, akhirnya mau ngepit nih Bu, tentang rumah beliau. Nah, nggak usah sebutkan juga daerahnya, boleh ya? Nah, ngepit saya jauh tuh, cilik, edik, guru, ngepit. Nyampe sana wis menjelang maghrib, saya sholat maghrib dulu di samping masjid dekat beliau itu. Nah, tak delok kok beliau bukan, karena masjid juga ya. Setelah kok wis, lo namanya salah karena maghrib, dibuka gitu ono beliau itu. Terus, wah terus, bos kayak supaya ketika turun nih. Pak, saya mau bukan tugas. Tugas apa? Tugas. Tugas harus ini kok. Lari kata saya gitu ya. Usupan ya Pak. Banyak perhatian kuliah ini. Kasih terus gue. Ujian sampai lali. Terus gimana nih Pak? Ini saya kasih tugas baru tidak apa-apa Pak. Saya kerjakan. Kalau kumpul besok saya kumpul besok Pak. Nggak perlu. Terus gimana Pak? Ya lagi mana? Ya udah yang satu kayak mau. Sama mau. Ya saya itu balik hilang harapan ini tahun ngarep aku berani ulang mata kuliah ini kan modal di semester kan mau ada tahun ngarep ulang mata kuliah ini. Yes, esok kalau ke kampus karo delok nilai tenangan nilai stok ke dulu ya. Ternyata wes duit oke. Nilaiku A coba ya. Kan Gusti Allah itu. Yang saya mau dosennya orang A kanggo Gusti Allah kok. Nah ini gunaku apa viral saya itu. Jadi semutin jurusan tafsir hadis rekor pertama itu nilai A. Coba bayangkan. Padahal tugas kurang dikumpul. Saya ini mesti dungane simbokku. Iya, saya langsung gitu itu. Nah kalau usaha mau butuh aku saya usaha. Iya toh, itu saya pinter, orang gitu. Mau aku ngerjakan nilai yang tidur kok nilai itu kok. Berarti ini dungane simbokku. Allah yang maha lembut melembutkan hati dosen saya. Wah itu. Itu sama dengan saya jadi mahkamah di WAD kan iseng-iseng saya terjadi dosen WAD itu saya sambil kuliah itu Pak karena daripada S2 kan cuma sedikit kuliahnya daripada nganggur gitu menemui masjid nganggur saya tinggal di masjid. Nah akhirnya saya WAD kok ono lowongan saya ngedok lah itu tes saya bersama 23 orang yang dibutuhkan sih nggak saya diterima pulau kan senang pula, tak pikir kalau itu pintar, tak pikir loh. Kalau diterima kan dari 23, tak pikir kalau pintar. Nah, saya tanya di dekan saya itu masih ngerangkep di dosen di UIN. Pak, dulu pertimbangan dengan terima saya itu apa kira-kira? Oh gitu, saya nanya kalau sama pintar mas, nilai kan senang saya. Gitu, orang-orang mas, loh. Aku kalau diterima Pak, orang pertimbangan apa-apa. Dan 23 orang itu sing daftar, kan saya tak butuhkan jurusan tafsir hadis. Mau sampai rokok. Ya Allah, subhanallah. Kalau Allah sudah merawat kita, ya Allah bisa melampaui hukum sebab akibatnya gitu ya sudah maka kenapa kita awal untuk berzikirlah ya kita kepada Allah innallaha latifun khabir. Nah yang kedua tadi satu ya yaitu tazkiyah kesehariannya. Yang kedua, sholat, tetapi sholat yang menyejukkan hati kita. Ya, jadi ada sholat yang kita khususkan untuk sarana muhasabah dan curhat. Ya, tentu bukan sholat wajib nih, ya sholat wajib gak susah kan. Ya, jadi sholat sarana muhasabah dan curhat. Ya itu, jadikan sholat itu tidak hanya gerakan gitu, tidak hanya gerakan, tapi momentum untuk curhat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
kayak tadi ya. Jadi ambil air wudhu gitu ya, di sela-sela kita kesibukan, kita ambil air wudhu, kemudian sholat 2 rakaat. Rakaat kedua setelah baca Al-Fatihah, kemudian baca surat mungkin Al-Ikhlas ya, apa yang pendek-pendek itu. Lalu dalam sujudnya kita mengaku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, beban mengasuh anak-anak kita kadang melelahkan. Ya, saya merasa itu. Kadang ya cukup melelahkan. Beri hamba kekuatan dan kesabaran. Nanti kalau ada pertanyaan apa ya Bu? Ya. Yang ketiga, terapi sedekah tiap hari. Ya, bersihkan hati dengan harta. Karena nanti harta kita itu bukan hanya membersihkan harta kita, tapi harta itu juga membersihkan hati kita. Minimal dari pikir, dari apa gitu. Berapapun Rasul tidak pernah tidak sedekah setiap harinya, sekalipun hanya dengan sebiji kurma. Sorapun rapedungan ya mungkin duitnya saya tetapi setiap hari untuk tadi bersihkan, karena tiap hari memang ini supaya nggak berat. Nah kemudian ibu mulai bikin jurnal syukur. Jadi supaya kita melatih hati kita bersyukur. Tulis yang harus kita syukuri itu di hari itu. Gak usah banyak-banyak, 3 saja jurnal itu. Hari itu kita buat, satu tulis anak sulungnya akhirnya mau membantu ngurus adik-adiknya. Nah, jadi kalau saya nulis itu, alhamdulillah kakak wis gelem ngaterke adik. Jadi istri saya lebih santai, nggak harus antar karena anak saya nggak di rumah. Ya, dia kuliahnya di GM. Murah tafsir hadis wah, informatika. Ini tuh pakai ceramah informatika. Nah, ya, kemudian apa? Yang kedua, alhamdulillah masih ada lauk yang tersisa, bisa dihantarkan untuk makan malam. Ya, tidak usah masak lagi. Itu ditulis maksudnya. Jurnal. Ya. Kemudian yang ketiga, apa misalkan saja mendapat kabar baik dari saudaranya yang sudah lama tak komunikasi, tiba-tiba telepon, alhamdulillah. Tapi kan banyak yang kita mau syukur itu kan. Ya nggak usah banyak-banyak, sekecil-kecil 3. Supaya apa? Ada yang setiap hari kita syukuri. Jadi apa berarti sekarang terapinya ini? Zikir. Yang kedua sholat. Yang ketiga sedekah. Yang keempat syukur. Itu terapi tazkiyatun nufus supaya kita tetap bahagia. Mudah-mudahan ada manfaatnya Bu. Saya doakan juga mudah-mudahan nanti kita semua masih diberikan panjang umur oleh Allah. Kita semua juga masih diberikan sehat dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kecukupan rezeki. Mari bersama-sama kita tutup saja Ibu. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidan ya rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalika wajhika wa 'azim sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wahai Tuhan kami, berikanlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari siksa api neraka. Ya Allah, lembutkanlah hati kami sebagai ibu, jadikan kami sumber ketenangan untuk keluarga, sebagaimana Engkau jadikan Maryam yang suci dan Engkau jadikan Asiah wanita yang beriman. Ya Allah,
berikanlah kami kekuatan untuk melalui hari-hari yang melelahkan dengan senyuman ikhlas. Jadikan lelah kami sebagai pengampunan dosa dan sabar kami sebagai peningkat derajat kami di sisi-Mu. Ya Allah, jadikan rumah-rumah kami seperti surga bagi kami, tempat kami menemukan ketenangan dan kebahagiaan. Lindungilah keluarga kami dari segala keburukan. Ya Allah, terimalah semua ilmu yang kami dapat hari ini. Jadikan ia ilmu yang bermanfaat, yang membawa keberkahan dalam kehidupan kami sehari-hari. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Ibu yang Allah cintai, pertemuan hari ini mungkin akan berakhir ya. Tapi perjalanan hidup kita untuk menjadi ibu yang lebih baik masih akan terus berlanjut. Maka ingatlah sabda Rasulullah, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku kata Rasul adalah yang paling baik kepada keluargaku. Maka monggo mundur dengan hati yang lebih ringan ya, dengan senyum yang lebih tulus, dengan keyakinan bahwa kita semua adalah ibu-ibu hebat yang sedang ditempa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.